Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Dong, gua doain masuk surga nih. Terima kasih. Halo, selamat malam. Iya dong, habis sholat maghrib. Udah pada sholat belum? Udah dari pertama azan. Sabda malam bro, kenapa bro? Lagi baca-baca ini nih, gak ada tugas panggilan. Mau ngapain? Traktir makan. Halo Ciko, lagi di mana Ciko? Kurang banget. Sabda boleh banget. Kevin mana ya? Di rumahnya kayaknya. Sambil main gitar, nggak mau. Lo aja cok. Oke. Mas, munduran mas, nggak kelihatan mukanya, Ya, kepotong. Oke, bentar, lihat contekan dulu. Oke, udah bisa dimulai ya mas. Halo. oke. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama terima kasih atas atensinya teman-teman, viewersnya Rian yang hadir di sini. Seperti yang sudah kita agendakan bersama bahwa pada kesempatan ini kita akan mengulik lebih dalam lagi seputar aktivitas terbaru dari Muhammad Rian Ardianto. Jadi bagi yang kemarin penasaran dan menuntut untuk mendapatkan penjelasan, nah disinilah saatnya teman-teman atau para viewersnya Rian bisa bertanya langsung kepada orangnya tentang apa sih sebenarnya aktivitas yang sedang ditekuni sama Mas Rian. Mas, mungkin bisa dijelaskan dulu di awal apa sih kegiatannya saat ini dan bagaimana Mas memulai hal tersebut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya profesi saya tetap sebagai atlet bulu tangkis nasional yang ya memiliki tanggung jawab dan amanah yang sangat besar. Dan itu tetap menjadi fokus utama saya. Tapi tentunya nggak menghalangi saya buat terus berkarya dan melakukan aktivitas lain selama aktivitas tersebut positif, bermanfaat, dan tidak mengganggu profesi saya sebagai atlet badminton. Oke, jadi tetap fokusnya sama badminton ya Mas? Ya, tetap paling utama itu. Siap. Siap, mantap. Ya, setelah beberapa waktu lalu sempat kolaborasi sama Fajar Alfian untuk bikin Fajri Coffee ya. Kemudian saya tertarik buat terus mengembangkan kemampuan saya dalam wirausaha. Dan saat itu saya memilih untuk membuat clothing line dengan brand Kral karya Rian Ardianto Label. Oke, stop. Jadi pertama sudah belajar berwirausaha dengan Fajri Coffee. Kemudian selanjutnya tertarik lagi untuk mengembangkan di bidang lain yaitu clothing line. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya, apa sih sebenarnya Kral itu? Jadi Kral itu adalah clothing line-nya Muhammad Rian Ardianto dengan brand Kral karya Rian Ardianto Label. Kemudian Mas, banyak yang nanya, gimana sih Mas memulai hal tersebut? Ceritanya dari mana? Kok bisa tiba-tiba bisa bikin Kral? Ya, pertama sih saya kenal duluan sama ini Mas Rucil. Namanya kenal dulu. Ya, terus juga dia sempat nawarin. Apa dimulainya? Diceritain dari tahun berapa mulainya? Mulai tahun berapa? 2000. Oke, 2019 ya. Ya, bulannya lupa. Lanjut. Ya, ditawarin gimana nih? Kita mau ngajak joinan buat bikin bisnis hoodie gimana? Terus akhirnya juga dikenalin sama teman-temannya Mas Rucil. Dan akhirnya ya saya juga mau coba aja sih. Nggak ada salahnya kan buat coba dulu. Oke, jadi ini sebenarnya dari tahun 2019 ya Mas. Cuman mungkin momennya baru saat ini baru kita update atau launching dari apa yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Terus Mas, karena tadi sudah dijelaskan bahwa brandnya adalah Kral, karya Rian Ardianto Label. Itu inspirasinya dapat dari mana? Kenapa bisa namanya Kral? Oke, silahkan. Ya, kita kan diskusi juga sama tim. Nggak gampang juga sih buat menentukan nama brand. Tapi ya di sini saya juga nggak langsung memilih sendiri sih, banyak konsultasi sama tim gimana bagusnya namanya juga. Dari namanya sendiri sih saya ambil dari bahasa Ceko ya, nama Kral. Maknanya itu artinya itu adalah raja.
Kral. Raja. Ya. Artinya raja ya. Ya. Terus? Dia tuh seorang pemimpin, dan ya di sini saya dituntut buat membangun jiwa leadership yang baik. Lanjut. Terus di lanjut. Kral itu kita punya 4 brand value yang dibangun, yaitu ada leadership atau kepemimpinan, terus juga inspire atau inspiratif, terus juga fairness, sportivitas, dan tentunya excellence yang berkualitas. Oke, sip. Lanjut. Ada lagi? Di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa Kral bukan hanya sekedar usaha yang mengejar profit saja, tapi juga bisnis yang memiliki nilai lebih tentang kepekaan dan kepedulian. Oke, saya rangkum sedikit ya Mas. Jadi Kral itu dari bahasa Ceko yang artinya raja. Artinya di sini Mas, bentar, kemana orangnya? Bentar. Oke. Orangnya kabur. Oke, jadi teman-teman nanti kita juga akan ada kesempatan bagi yang ingin bertanya lebih dalam lagi tentang Kral. Nanti ada sesinya, jadi silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Sambil saya juga rekap pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagramnya Kral kemarin. Mana orangnya? Kabur orangnya. Mas, buruan Mas. Orang-orang pada kabur kalau masnya nggak ada. Mundur. Lanjut, saya rangkum dikit ya Mas. Jadi Kral itu diambil dari bahasa Ceko, benar? Yang artinya adalah raja. Di sini Mas dituntut untuk membangun jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Terus ada 4 tadi value yang dibangun. Yang pertama adalah kepemimpinan itu sendiri. Kemudian yang kedua sportivitas. Kemudian yang ketiga bagaimana Kral ini bisa menginspirasi. Dan yang keempat adalah excellent. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Oke? Betul. Lanjut. Terus poinnya tadi bahwa Kral tidak hanya sekedar usaha yang mengejar profit belaka, tapi juga bisnis yang memiliki nilai lebih tentang kepekaan dan kepedulian sosial, seperti itu. Nah, tadi Mas bilang dalam membentuk Kral ini dibantu oleh beberapa tim. Mungkin bisa dikenalkan siapa-siapa timnya dan job desk-nya seperti apa. Oke, yang pertama kita ada 4 orang dari tim Kral ini. Yang pertama saya sebagai CEO. Terus apa itu CEO? Kepanjangannya apa? Self? Apa kepanjangannya sih? Ya, yang jelas yang sebagai pemimpin. Ya, pokoknya CEO. Terus lanjut. Ada juga Pak Dodi yang sebagai CFO. Oke. Dan Pak Siwi sebagai CMO. Dan tentunya Mas Rucil sebagai CCO. Selama saya fokus buat tanding, ya tim inilah yang nge-handle operasionalnya Kral. Oke, jadi tim intinya ada 4 ya Mas. Ada 4. Mas sebagai pemimpinnya, CEO-nya, kemudian yang ngurus finance ada Mas Dodik, kemudian yang CMO marketingnya ada Mbak Siwi, dan yang nggak ngapa-ngapain saya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk di Instagramnya Kral. Kral itu kan tadi udah disebutin bahwa clothing line. Nah, kira-kira apa yang produk apa yang akan diluncurkan atau yang akan dibisniskan seperti itu? Ya, produk utamanya sih saya fokusnya untuk hoodie ya, seperti yang
saya pakai sekarang. Coba Mas dilihatin dulu detail hoodie-nya. Inilah. Oke. Lanjut. Terus selain hoodie, Karena saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona, ya maka kita ada inisiatif buat bikin masker. bikin Tapi masker. maskernya dengan kualitas yang baik dan juga harganya terjangkau. Oke, kualitas yang baik dan harga terjangkau. Lanjut. Dan kita juga mengusung tema buat bersama melawan corona. Nantinya juga Kak, akan ada charity dari KRAL. Bentuknya itu ada beberapa ya. Intinya apapun bentuknya kita punya niat tulus buat saling membantu antar sesama. Oke. Yang pertama itu ada open donasi. Jadi nanti teman-teman bisa kirim donasi melalui rekening saya. Berapapun itu sangat kami apresiasi. Intinya bukan jumlah donasi yang dinilai, tapi keikhlasannya buat membantu dan meringankan beban sesama. Oke. Kenapa open donasi? Ya, dengan menjadi salah satu alternatif karena kami menganggap bahwa saling menyeru atau mengajak dalam kebaikan itu adalah hal yang positif. Yang kedua, dari manajemen KRAL sendiri, kita sudah sepakat bahwa sebagian dari keuntungan yang didapatkan dari usaha KRAL akan dialokasikan untuk hal tersebut. Oke. Terus, selain itu? 3, bentuk charity lainnya, kita akan bagi-bagi masker KRAL untuk korban yang terdampak virus COVID-19. Karena kita lihat realitas saat ini masih begitu banyak orang yang membutuhkan masker dan ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan bahaya virus corona. Yang keempat, bila memungkinkan, donasi juga akan disalurkan melalui berbagai organisasi atau lembaga sosial yang turut bergerak dalam penanggulangan wabah COVID-19. Wah, keren. Jadi produk utamanya adalah hoodie. Kemudian, Mas munduran Mas, kepotong kepalanya. Produk utamanya. Terus karena ada kita sekarang lagi menghadapi yang namanya wabah corona, makanya kita inisiatif untuk membuat masker. Nah, masker ini makanya kami kemarin ada hashtag bersama melawan corona. Salah satu gebrakan kita yaitu kita akan mengadakan charity yang seperti Mas Rian sampaikan tadi. Yang pertama ada open donasi, kemudian yang kedua keuntungan dari KRAL sebagian akan dialokasikan untuk penggalangan dana tersebut. Kemudian yang ketiga bagi-bagi masker KRAL, dan yang keempat yaitu kita akan menyalurkan ke organisasi sosial lainnya yang bergerak di bidang COVID-19. Mas, cek. Ya. Nah, bentar ya. Mas bisa jawab dulu pertanyaan dari live yang ada di sini ya. Sambil saya cari contekan lainnya. Ini banyak yang nanya nih. Apa sih pada dikunci ya? Kan lagi serius, jadi kunci dulu. Takut banyak yang kan. Kamarnya dikunci. Ya, biar nggak ada yang ganggu. Oke, bentar ya. Sambil dijawab aja pertanyaannya yang ada di situ. Membandingkan bisnis daripada partner. Kan tadi udah ketemu. Udah tenang. Apa Jo? Mau tanya apa? Jendela. Kenapa Bimo? Haus. Akhirnya ngeles juga. Udah lu partner kecil aja ya. Oke. Jadi mau bisa nih. Udah? Nggak ada yang nanya. Ternyata nggak ada yang nanya, Mas.
Astaga, cita-cita kalau Apa sih besi. pada banyak banget yang ini Yang panas-manasin. apa? Lihat Itu aja. katanya bukan punya Mas. Lagi ngunci diri di kamar. Ya, biar nggak diganggu. Emang yang gangguin apa? Terutama tuh Fajar tuh komen terus. Kondisi. Atau bisa dibuat dulu nggak orang itu? Oke, lanjut ya Mas. Udah? Oke. Lanjut. Kita tadi udah bicara tentang charity atau amal atau penggalangan dana. Terus kalau ada yang bertanya nih Mas, beramal kok pakai dipublikasikan segala? Gimana tanggapan Mas? Kenapa Ya, mesti kan mau berbuat baik nih, beramal, kenapa nggak langsung nyumbang aja? Kenapa harus dipublikasikan?